Halo, Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo pada kesempatan ini di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Adalah satu sukacita pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya dapat kembali berbagi kebenaran firman Tuhan melalui program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal kali ini Bapak Ibu Saudara, PowerPoint-nya saya tempatkan ada suatu gambar atau foto yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Ada seorang pria atau wanita di atas puncak gunung dengan perlengkapan skinya. Dan pada Amsal pada kesempatan ini memiliki kaitan dengan foto ini, kira-kira berbicara tentang perjuangan, usaha kerja keras. Di tengah suhu yang dingin, orang itu terus berjuang sampai pada akhirnya dia ada di puncak gunung yang diselimuti dengan salju, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu mari kita lihat bagian firman Tuhan apa yang akan kita bahas. Amsal, pesan firman Tuhan apa yang akan Amsal sampaikan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara pada kesempatan ini. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ke-19 dikatakan, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Sekali lagi dikatakan firman Tuhan, jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Kemudian di dalam dua terjemahan yang lain saya bacakan bagi kita di dalam Amsal pasal 15 ayat 19, terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup dikatakan begini, orang malas menghadapi kesulitan sepanjang jalan hidupnya. Jalan hidup orang baik lurus dan rata. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana dikatakan, orang malas akan selalu mengalami kesukaran, orang jujur tidak menemui kesulitan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Alkitab pada saat ini melalui Amsal mengajarkan kepada kita, tentang orang yang malas dan orang yang jujur. Orang yang jujur sudah pasti dia akan bekerja keras, dia akan berusaha. Tetapi orang yang malas, dia akan menikmati kemalasannya dan dalam hidupnya akan penuh dengan berbagai macam alasan. Dan pada akhirnya membawa dia kepada kesulitan-kesulitan. Sehingga di sini Amsal mengajarkan kepada kita bahwa jalan si pemalas itu seperti pagar duri. Jalan si pemalas itu seperti pagar duri, artinya tertutup. Dia mau berbuat apapun, dia justru akan mengikuti kemalasannya dan membuat dia melihat dia berbuat apapun akan terasa sulit dan tidak ada jalan keluar. Tapi jalan orang jujur, jalan orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan, orang yang melakukan kebenaran, firman Tuhan berkata jalannya rata. Dan bahkan di dalam dua terjemahan yang lain, di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup dan juga di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, dikatakan bahwa orang yang malas itu akan banyak mengalami kesukaran, akan selalu mengalami kesukaran, atau orang malas itu akan selalu menghadapi kesulitan sepanjang jalan hidupnya. Berbeda dengan orang yang hidup baik, orang yang hidup jujur, maka dikatakan dalam perjalanan hidupnya akan lurus dan rata. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita dapati di dalam Amsal pasal 15 ayat 19 juga dalam terjemahan versi Alkitab mudah dibaca dikatakan, bagi orang malas, hidup ini adalah seperti jalan yang ditumbuhi duri dan semak. Bagi orang baik dan tulus, hidup ini seperti jalan besar yang mulus. Saudara lihat. Jadi kita bisa membedakan atau kita bisa melihat antara orang yang malas dan orang yang baik atau orang yang tulus. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Orang yang malas itu hidupnya akan dipenuhi dengan persungutan, menggerutu. Dia menganggap tidak ada jalan keluar. Hidupnya sulit terus, menggerutu terus, penuh dengan comelan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Nah, orang malas itu digambarkan oleh firman Tuhan, jalan hidupnya itu ditumbuhi duri dan semak. Tetapi orang yang baik dan tulus, sekalipun ada tantangan, ada kesulitan di dalam hidup ini, dia tahu bahwa ada penyertaan Tuhan, sehingga dia akan terus bekerja, berusaha, dan pada akhirnya jalan terbuka bagi dia. Sehingga mungkin apapun yang dia kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan, jalan itu terbuka seperti jalan besar yang mulus. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dalam hidup ini, tetap bekerja, berusaha, dan tentu dengan kita sembari mengandalkan Tuhan dan mengakui bahwa Tuhanlah yang menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja dan berusaha. Karena orang yang malas itu hidupnya akan penuh dengan alasan, akan penuh dengan berbagai macam saudara?
alibi, ya. Suka cari-cari alasan. Contoh seperti dalam Amsal 22 ayat 13 berkata, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ya, ini si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan bunuh di tengah jalan. Atau di dalam Amsal 26 ayat 13 sampai 14, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ya, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Saudara lihat, orang malas itu belum bekerja saja dia sudah beralasan. Dia tidak mau pergi ke kebunnya, dia tidak mau pergi ke ladangnya untuk bekerja, membajak, menggarap ladangnya. Dia lebih memilih untuk apa? Memberi alasan, dia bilang, saya tidak bisa ke kebun, saya tidak bisa pergi bekerja karena ada singa di luar. Nanti dalam perjalanan menuju kebun, singa itu akan menerkam saya, membunuh saya di jalan. Ya. Dan dia beralasan ada singa di jalan, ada singa di lorong. Saudara lihat, orang yang malas itu hidupnya penuh alasan. Dengar baik-baik. Hidupnya itu penuh alasan dan tidak ada solusi. Maka dikatakan orang malas itu seperti jalannya itu dipenuhi dengan semak duri, pagar duri. Ya. Dia akan melakukan banyak alasan. Dan ciri orang malas salah satunya adalah dia akan menyukai tidur. Bapak ibu saudara lihat di Amsal 26 ayat yang ke-14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Orang malas itu akan identik suka dengan tidur. Jam tidurnya itu banyak sekali. Saudara lihat, orang malas itu seperti pintu berputar di engselnya. Pintu itu kan di ruangan saya ini ada satu pintu dengan 3 engsel. 1, 2, 3. Jadi seperti pintu yang berputar pada engselnya, ya, seperti pintu yang dibuka, tutup, buka, tutup. Jadi seperti pintu yang berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Tidur saja, tidur tidak nyenyak pun dia bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Dan Alkitab mencatat itu ciri orang yang malas. Lebih mencintai tidur daripada bekerja. Dan hidupnya akan penuh dengan alasan. Cilaka Bapak Ibu Saudara, kalau di tempat kerjamu, di lingkungan pelayananmu, di dalam rumah tanggamu ada suamimu atau pasanganmu, istrimu yang hidupnya pemalas. Lebih banyak suka tidur, ya, kemudian terlalu banyak alasan, itu berbahaya. Karena bagi seorang pemalas, bagi seorang yang menyukai tidur di dalam hidupnya, dengar baik-baik ya, apa yang Alkitab bilang ada konsekuensi. Siap-siap Anda akan menuju kepada kekurangan dan kemiskinan. Ya, lihat di sini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka saya tulis di sini tips mengalami kekurangan dan miskin. Menurut Amsal 24 ayat yang ke-33 sampai 34 dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, orang yang pemalas tuh suka tidur. Hidup penuh alasan. Suruh pergi mencangkul ladangnya, dia memberi alasan sini sana. Ada singa di jalan, ada singa di lorong. Nanti singa membunuh saya. Ayat 34 berkata, orang yang suka tidur, ya, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara lihat, hukuman bagi seorang pemalas, hukuman bagi seorang yang suka tidur adalah kemiskinan dan kekurangan. Itu adalah hukuman yang tepat. Makanya saya tulis di sini, Alkitab mengajarkan kita tips supaya mengalami kekurangan dan miskin. Perbanyak jam tidurmu, ya, tidak usah bekerja, perbanyak alasan dalam hidupmu, tidak usah berusaha. Sudah pasti kau akan miskin dan mengalami kekurangan. Maka hari ini marilah kita menjadi bijaksana, ya. Marilah kita menjadi bijaksana, ya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana melalui Amsal yang ada ini, menjadi orang yang mau bekerja, berusaha. Ya, saya memilih salah satu foto ini, ya, kira-kira menginspirasi kita. Bagaimana seorang pria atau wanita ini berjuang sampai di atas gunung, ya, gunung yang dipenuhi salju, ya, gunung yang dingin dengan perlengkapan ski yang ada. Begitu berat tapi dia berusaha sampai pada akhirnya dia berada di puncak. Hari ini Amsal mengajarkan kepada kita berhenti menjadi orang yang malas, karena orang yang malas perjalanan hidupnya hanya dipenuhi dengan pagar duri. Dia tidak bisa buat apa-apa, dia bisa mati di tempat karena dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Dia lebih mencintai tidur, hidup penuh dengan alasan, dan Alkitab mencatat ketika Anda menjadi pribadi yang malas, pribadi yang tidak mau berusaha, dan engkau lebih menyukai tidur, percayalah, kemiskinan dan kekurangan akan datang menyerbu. Jadi bukan datang pelan-pelan. Kemiskinan dan kekurangan itu akan datang secara tiba-tiba bagi orang yang suka tidur dan hidup penuh dengan alasan. Maka Bapak Ibu Saudara, saya selalu berkata kepada para pelayan yang ada di sini, hari Minggu kita pelayanan, tapi Senin sampai Sabtu kita tunjukkan bahwa kita juga orang yang bekerja, berusaha, berdikari, berdiri di kaki sendiri, saya bilang. Dan percayalah,
Dengan kita lakukan seperti itu, kita bekerja, berusaha, ada berkat, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi bagi seorang pemalas, bagi orang yang menyukai tidur, maka percayalah Allah akan menghukum dia dengan kemiskinan dan kekurangan. Semoga kita menjadi bijaksana di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Marilah Bapak Ibu Saudara menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, bekerja, berusaha, dan tentunya dengan kita mengandalkan Tuhan. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita semua. Shalom.